Salam Sang Raja. Bab 35. Kejutan Elena. Fei terkejut. Dia dengan cepat membunuh monster di depannya dan berbalik untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata Elena sama sekali tidak diserang monster. Namun, dia melihat tanpa jiwa di pintu masuk gua gelap yang terletak jauh. Tubuhnya kaku, dan tangannya yang memegang busur gemetar tak terkendali. Air mata menetes ke wajah pucatnya saat dia menatap benda yang menghitam. Fei khawatir. Dia bergegas ke Elena. Ketika dia semakin dekat, dia menemukan bahwa benda yang dihitamkan adalah mayat seorang wanita. Mayat itu mengenakan baju kulit kasar yang umum untuk para penyamun wanita. Dia memiliki rambut merah juga, tetapi tampak lebih muda dari Elena. Sekitar 17 tahun. Dia pasti disiksa oleh monster ketika dia masih hidup. Dadanya terbuka, dan jantungnya hilang. Ada goresan mengerikan di paha kirinya, dan dagingnya di paha kanannya hilang, memperlihatkan tulang di bawahnya. Itu terlihat seperti dimakan oleh sesuatu. Ya Tuhan. Tidak. Dia Nina. Dia hilang ketika kita mencari makanan di Bloodmore. Dan dia, Elena kehilangan kekuatan untuk berdiri. Dia berlutut dan tidak bisa menahan air matanya. Dia baru berusia 17 tahun, dan itu adalah pertama kalinya dia meninggalkan kamp dan berpartisipasi dalam misi. Dan dia mengajukan diri untuk pergi. Nina bekerja keras di kamp. Tidak peduli seberapa keras kerja kerasnya, dia selalu memiliki senyum cerah di wajahnya dan menyemangati kami seperti malaikat yang ceria, membuat kami tertawa. Bagaimana ini bisa? Wah wah wah. Monster-monster ini harusnya masuk neraka. Setelah mendengarkan tangisan Elena, Fei sebagian memahami apa yang terjadi. Jelas bahwa mayat wanita ini adalah seseorang yang dikenal Elena. Dia dibawa oleh monster sebulan yang lalu ketika mereka sedang dalam misi dan menderita kematian yang mengerikan di gua ini. 17 tahun adalah usia yang seorang gadis seharusnya menikmati hidup dan bersenang-senang, tetapi Nina memiliki nasib tragis. Itu membuat Fei sedih. Meskipun tidak tahu siapa Nina. Sejak awal, dunia Diablo memberi Fei perasaan realistis. Dia merasakan sakit ketika dia terluka. NPC memiliki kecerdasan mereka sendiri. Dan dia merasa haus, lapar dan lelah ketika dia bertarung terlalu lama. Tapi tanpa sadar, Fei masih memperlakukan dunia ini sebagai sebuah permainan. Namun, setelah melihat mayat yang hancur di depannya dan mendengarkan kisah hidup Nina, Fei merasa dia salah semuanya. Dunia Diablo juga merupakan dunia nyata. Penduduk di dunia ini tidak hanya memiliki kecerdasan, tetapi juga emosi dan perasaan. Mereka adalah manusia yang hidup, bukan skrip dan kode yang terprogram. Tidak apa-apa Elena, jangan menangis. Ayo bunuh semua monster di sini dan balas dendam untuk Nina. Fei tidak tahu bagaimana menghibur gadis cantik yang menangis ini dengan benar. Dia meraih tangannya dan mengangkat tentara bayaran yang menangis. Goddess of War yang sebelumnya membunuh monster secara brutal sekarang selemah gadis kecil biasa yang membutuhkan perhatian dan perlindungan. Fei telah melihat sisi lemahnya di bawah sikapnya yang tenang dan mandiri. Mungkin ini sifat aslinya. Ditekan oleh lingkungan yang mengerikan. Tidak peduli seberapa kuat atau seberapa tenang dia ketika menghadapi monster, Elena hanya seorang gadis berusia 21 tahun. Di bumi, kebanyakan gadis seusia ini akan bersekolah dan memiliki masa depan yang cerah. Berbeda dengan di dunia Diablo, mereka perlu berlatih untuk bertahan dan bertarung melawan monster ganas. Tidak jarang menyaksikan teman dan keluarga mereka mati dan tidak bisa berbuat apa-apa. Fei menggali lubang besar di tanah dengan kapaknya dan menguburkan mayat Nina. Ketika dia memindahkan mayat itu, Fei menemukan sesuatu, itu bukan koin emas atau barang, melainkan sekantong benih tanaman. Gadis kecil yang keluar dari Rock Encampment untuk mencari makanan telah menyelamatkan harta karunnya, meskipun dia mati di lingkungan seperti itu. Elena memperlakukan bibit tanaman itu sebagai miliknya yang paling berharga dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam sakunya. Setelah tubuh Nina dimakamkan, mereka berdua melanjutkan perjalanan.
Elena masih terstimulasi oleh apa yang terjadi dan mengalihkan kesedihannya menjadi kemarahan terhadap monster. Fei tidak banyak bertengkar, setiap kali dia akan menyerang, panah akan membunuh monster yang bisa dia lihat dan mengirim mereka ke neraka. Sikap Elena terhadap Fei telah banyak berubah. Meskipun mereka masih tidak banyak bicara saat mereka terus mendorong ke depan di lorong gelap. Fei merasa bahwa mata di belakangnya jauh lebih lembut ketika Elena menatapnya. Ketika mereka bergerak maju, mereka telah menemukan beberapa mayat lagi penyamun wanita. Untungnya, Elena tidak mengenal mereka, jadi itu menyelamatkan banyak masalah bagi Fei. Namun, dia berbelas kasih, jadi dia masih meluangkan waktu untuk mengubur para bajingan miskin dengan baik. Karena Fei memiliki ingatan tentang game aslinya, ia memilih jalur yang mengarahkan mereka langsung ke kayu gelap alih-alih pergi ke tingkat kedua Underground Passage. Itu lebih cerah. Mirip dengan ketika Fei dan Elena pertama kali keluar dari portal dari Underground Passage ke Darkwood. Kayu gelap tidak terlalu gelap. Ada lebih banyak rumput dan pohon daripada Bloodmoor dan Cold Plain meskipun tidak dekat dengan hutan sama sekali. Hujan jatuh dari langit. Fei melihat ke kejauhan dan menemukan kerumunan monster dan setan. Mereka jauh lebih agresif. Ketika mereka melihat dua orang muncul dari portal, mereka mulai menyerang ke arah mereka dan berteriak keras. Wosh! 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 Rentetan panah es melesat keluar seolah-olah itu peluru dari senapan mesin. Wir! 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 Kapak dua tangan telah menggambar lintasan mematikan saat Fei mengayunkannya dengan paksa. Di bawah pembantaian dua prajurit gila ini, monster dan setan mati secepat yang mereka lakukan. Fei dan Elena menghancurkan monster seolah-olah mereka adalah petani yang terampil memanen tanaman mereka. Jeritan sengsara memenuhi hutan. Mereka berdua dengan cepat mendekati pohon layu raksasa setinggi 50 yard sambil menginjak daging dan darah monster. Itu adalah pohon Inifus. Ada tumpukan mayat busuk di bawah pohon. Kawanan lalat melayang di atas mereka. Bahkan ada beberapa mayat tergantung di cabang-cabang pohon, meneteskan darah dan nanah yang menghitam. Bau busuk di sekitar pohon bisa dengan mudah membuat siapapun muntah. Adegan itu seperti neraka. Fei meremas hidungnya saat dia perlahan mendekati pohon itu, dan kemudian dengan lembut menyentuhnya. Gulir perkamen putih meluncur dari pohon. Fei mengambilnya dan membukanya. Ada lingkaran besar yang digambar dengan semacam bahan hitam kemerahan yang mirip dengan darah. Lingkaran itu berisi bintang 5 titik dan simbol-simbol misterius menutupi sisa gulungan itu. Sepertinya itu adalah salah satu gulungan ajaib itu, tetapi Fei tidak bisa mengerti apa-apa. Sepertinya aku harus menerjemahkannya oleh Akara. Fei melemparkannya ke dalam item slot dan juga mengambil beberapa barang berharga yang dijatuhkan oleh monster. Dia kemudian menggunakan gulir portal kota, dan portal biru muncul lagi. Fei berbalik dan memberi tanda pada Elena yang menjaganya untuk mengikutinya ke portal. Namun, ekspresi terkejut muncul di wajah Elena lagi. Ini adalah gulir portal kota. Suara Elena bergetar, seolah dia tidak bisa mempercayai matanya. Tentara bayaran yang panas berpikir untuk dirinya sendiri. Jika saudara-saudari aku memiliki gulungan-gulungan magis seperti ini, berapa banyak nyawa yang bisa diselamatkan? Mungkin Nina masih hidup. Ya, itu adalah gulir portal kota. Meskipun Fei telah memperhatikan perubahan suasana hati Elena, dia tidak terlalu memikirkannya. Apa yang istimewa tentang tahun portal scroll yang harganya hanya 80 koin emas? Rencananya, tidak ada waktu untuk dihabiskan, jadi dia menjawab dengan santai dan melangkah ke portal. Rock Enchantment. Fei langsung pergi ke pendeta Akara untuk mendapatkan gulungan itu diterjemahkan. Elena mengikuti Fei dan dengan hati-hati melewati portal. Ini adalah pertama kalinya Elena menggunakan portal untuk kembali ke kamp, jadi pikirannya dipenuhi dengan kejutan dan keingintahuan. Dia telah merencanakan untuk mengunjungi saudara perempuannya dan memberi tahu mereka tentang kematian Nina, tetapi setelah memikirkan identitas barunya dan pencarian Fei, dia ragu-ragu dan akhirnya menyerahkan rencananya. Setelah sekitar 3 menit,
Fei bergegas kembali dengan gulungan perkamen di tangannya. Mengapa kamu tidak pergi dan berbicara dengan saudara perempuanmu? Bersambung.